Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan pada kita untuk berada di salah satu rumahnya ini, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita pun memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita semua taufik di dalam kehadiran kita dalam khutbah Jumat ini. Semoga Allah membimbing kita, semoga Allah mengarahkan kita sehingga salat Jumat yang kita tegakkan ini benar-benar mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan salat Jumat yang kita hadiri hanya sebatas letih dan capek dan tidak bernilai pahala di sisi Allah Jalla Dzikruhu Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika menitipkan anak kepada orang tua, Allah menitipkan dalam kondisi anak fitrah berada di atas Islam yang memiliki kecondongan terhadap kebaikan. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan atau Nabi kita mengabarkan, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu mereka, maka Allah titipkan bayi tersebut kepada kedua orang tua, sebagaimana Nabi katakan, yuladu alal fitrah. Allah telah menitipkan
baik mungil kepada orang tua dalam kondisi atau dalam status fitrah, berada di atas Islam, punya kecondongan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Itulah yang dimaksud dengan fitrah. Oleh karena itu, tidak asing di penglihatan kita kalau anak kecil di usia-usia balita, batita, mereka sangat semangat sekali untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan ketaatan-ketaatan, karena memang itulah fitrah yang Allah titipkan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memiliki beban, memiliki tanggungan yang sangat berat, yang mana titipan ini sedapat mungkin, sebisa mungkin kita pulangkan kepada yang menitipkan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sebagaimana Dia titipkan kepada kita. Dia telah titipkan putra-putri kita dalam kondisi fitrah, dalam kondisi yang cenderung condong melakukan ketaatan dan kebaikan. Dan Nabi kita Muhammad SAW, kita adalah pemerannya, kita adalah pelaku utamanya, yang membuat fitrah menyukai ketaatan itu hilang dalam jiwa sang anak. Kita adalah pelaku utamanya, kita adalah orang pertama yang akan Allah tanyakan ketika anak-anak dititipkan dalam kondisi fitrah dan dipulangkan tidak mencintai ketaatan pada Allah. Apa kata Nabi kita tercinta Muhammad SAW? Fa'abawaihi, maka kedua orang tuanya, sebagaimana keumuman sang bayi dilahirkan, dia akan diasuh, dia akan dididik, dia akan dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, maka kedua orang tuanya lah yang merubah fitrah itu, yang mengganti fitrah sang bayi mungil yang akan bertumbuh terus, dan peran orang tuanya lah yang membuat sang anak menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, maka kedua orang tuanya lah yang berpotensi menjadi penyebab anak itu akan pindah agama ke dalam agama Nasara. Dan kedua orang tuanya lah yang berpotensi, yang berpeluang menjadi sebab anak itu berpindah agama ke dalam agama Yahudi. Dan kedua orang tuanya lah yang berpotensi, yang berpeluang besar untuk menjadi sebab sang anak beragama-agama Majusi. Kedua orang tuanya lah yang berpeluang, yang berpotensi mencetak, mendidik, menjadikan anak itu tidak kenal dengan penciptanya. Kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab penuh saat sang anak tidak menjalankan ketaatan kepada penciptanya Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitrah ketaatan anak tidak kita dapat pungkiri. Kita melihat dan menyaksikan begitu antusiasnya anak-anak untuk mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka fitrah ini, sebagaimana Nabi mengabarkan, orang tualah yang berperan untuk menjaganya, menjadikan lebih baik atau menghancurkan sehancur-hancurnya. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum,
wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dapat tidak kita sebagai orang yang diberikan amanah anak yang Allah titipkan dalam kondisi fitrah, tidak dapat tidak kita harus belajar ilmu agama. Kita harus meluangkan waktu. Kita harus ganti konsep. Untuk menuntut ilmu agama adalah kita meluangkan waktu, bukan cari waktu luang. Maka gantilah konsep hidup kita, karena kita adalah mas'ul, karena kita adalah orang yang bertanggung jawab. Ketika anak kita tidak salat, ketika anak kita nggak kenal Allah, ketika anak kita tidak tahu nabinya, ketika anak kita tidak tahu halal dan haram, kitalah orang pertama yang akan Allah tanya. Karena fitrah itu asalnya ada pada diri sang anak. Karena fitrah itu telah Allah tanamkan dalam jiwa sang anak. Kita katakan kepada putra-putri kita, nah, nggak boleh haram. Nah, ini nggak boleh haram. Ini haram. Maka itu akan menjadi keyakinan anak kidahnya sampai dia dewasa. Saat kita mengatakan, nah, khamr haram, nah, judi haram, dan seterusnya, dan itu akan membekas dalam jiwanya. Dan ketika kita sebagai orang tua yang dititipkan amanah anak yang suci, kita pun tidak mengerti halal dan haram, sunnah dan bid'ah, tauhid dan syirik, maka tidak lepas atau tidak tertutup kemungkinan kita akan mendidik anak kita menjauhi fitrah. Karena bagaimana seorang bisa mendidik tanpa memiliki ilmu agama? Oleh karena itu, di antara tafsir yang jelaskan oleh para ulama, ku anfusakum, bagaimana kita bisa menjaga diri kita. Kita sendiri tidak ngerti haknya Allah, kita nggak ngerti haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita? Allah pesankan, ku anfusakum, jaga diri antum. Jangan sampai salah bertindak, jangan sampai salah berucap, apalagi kepada Allah dan Rasulnya. Itulah modal untuk menjaga fitrah anak-anak kita. Semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua di sisa waktu yang masih Allah berikan pada kita. Jikalau kita termasuk orang-orang yang memiliki keterbatasan ilmu, maka titipkanlah, maka arahkanlah anak-anak kita di tempat-tempat belajar ilmu agama, sehingga ini bisa menjadi jawaban kita kelak di hadapan Allah saat Allah ambil kembali titipannya dalam kondisi tidak sesuai dengan fitrahnya. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk senantiasa berada di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al mustata'afina fi Filistin
Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.